Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini Ngalah Story mencoba untuk bercerita tentang suatu kejanggalan yang selama pendakian atau ngecamp family camp Bukit Kalindra. Iya. Jadi di Bukit Kalindra itu memang ada sesuatu yang memang kurang pas di tim kita ya. Iya. Oke wes. Selamat menyaksikan. Mbak Wiwi bisa menceritakan kronologis dari awal. Jadi gimana sih perjalanan kemarin di Bukit Kalindra itu? Kebetulan memang gini ya, kemarin itu kita ada 3 keluarga. Ada 3 keluarga, terus jumlahnya ada 9 orang. Dan kita berangkat waktu itu tanggal 9. Jadi semuanya bukan kebetulan atau bukan disengaja, ya memang ganjil semua memang. Tapi sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa sih antara keganjilan sama keganjilan sama kejanggalan yang terjadi. Tapi ya nggak tahu secara kebetulan nggak tahu. Cuma memang kita mengalami kejadian yang sedikit horor atau mistis pada bagi kita horor ya. Iya, bagi kita. Entah bagi orang lain ya. Nanti gini, alah mau ngono tok ae jare horor, ya nggak tahu. Kan itu subjektif, masing-masing orang kan nggak sama. Jadi pada saat itu kita merasakan semalam suntuk, kayak aku ya pribadi, semalam suntuk itu mengalami kehororan. Jadi awalnya kita start jam 4 ya. Iya, jam 4. Kita start jam 4 sore dari Desa Kekep waktu itu. Kita naik ke Bukit Kalindra via Puduk Gendero. Karena kita udah beberapa kali lewat situ ya, dan merasakan nyaman, enak di situ. Jadi ya wis nggak apa-apa kita lewat situ. Nyampe di Puduk Gendero nggak ada apa-apa, ya aman-aman. Dalam perjalanan kita santai, aman gitu. Sampai nyampe di Bukit Kalindra pukul 7.45, pokoknya maghrib. Ya kita nyampe maghrib. Masih nggak ada apa-apa. Kita Pukul 7.45. 17.45, sorry. 17.45. Setengah 6 lebih lah, pokoknya setengah 6 lebih 10 kalau nggak. Terus nggak ada kejanggalan apa-apa, masih santai. Terus mendirikan tenda, prepare apa segala macam. Dan pada saat itu kita prepare masak yang cewek-cewek. Saya sama adik saya satu namanya Angga itu kita masak. Yang cowok-cowok melakukan aktivitas lainnya kayak bangun tenda. Terus ada yang udah mulai nyari kayu ya. Iya, dari kayu. Ada yang mulai nyari kayu. Nah, waktu masak ya kita masak biasa lah ya, masak goreng-goreng gitu. Pada saat habis adzan maghrib, kita berdua, saya sama Angga, adik saya itu, tiba-tiba mendengar kayak suara bayi nangis. Bukan bayi yang baru lahir, itu enggak, tapi kayak bayi yang di istilahnya korek. Maghrib korek terus dieneng-eneng ambek ibuke kayak gitu loh. Itu yang ada di pikiran saya. Tapi suaranya itu jelas banget. Bayi yang udah agak besar lah, sekitar umur 7 bulanan kayaknya suaranya. Saat itu memang bareng ya? Bareng terdengar sama Angga? Bareng. Kita mendengarnya bareng sampai gini. Kenapa kita tahu bareng? Karena waktu habis dengar suara itu, saya sama Angga, adik saya langsung pandang-pandangan. Langsung gini. Gitu, langsung pandang-pandangan, kaget. Suara apa itu kan ngono. Tapi nggak kita ini kan nggak kita omongkan, ya
ya sudah kita pendam dalam hati Karena kita masing-masing. masih lama nanti. Masih lama, akhirnya kita nggak ngomong apa-apa, wis suara opo wis biarkan. Akhirnya saling pandang, terus senyum, ya wis kita pendam masing-masing dalam hati, wis diceritakan nanti aja kalau pulang gitu maksudnya. Terus kita lanjut masak-masak, ya udah nggak ada apa-apa. Habis itu ngapain? Ada yang cari. Enggak. Pada saat itu ternyata si Yoyo. Nah ternyata si Yoyo juga mendengar pada saat turun tuh dia cerita, iya podo, aku ya krungu pas maring maghrib kan, kok suaranya arek bayi. Nah seperti itu. Ternyata yang dengar kita bertiga. Cuma nggak ada yang, kalau saya sama Yoyo nggak saling berdekatan. posisinya nggak deket, jadi nggak tahu kalau Yoyo ternyata dengar juga. Dan saya sama Angga yang langsung respon waktu itu langsung gitu. Nah, oh ya waktu itu kita 9 orang itu, yang anak-anaknya ada 4 ya. Laki-laki 2. Anak-anaknya ada 4, laki-laki 2, perempuannya 2. Terus yang orang dewasanya berarti ada 5 ya. Ada 5. Saya, suami saya ini, terus adik saya Angga, suaminya namanya Widodo, dan teman kita Yoyo ya. Jadi kita bersembilan ini. Nah yang waktu itu dengar bayi itu 3 orang, Yoyo, Angga sama saya gitu. Terus kita melakukan aktivitas biasa ya, cari kayu, kita makan dulu. Iya. Masakan matang, kita makan bareng-bareng. Setelah itu setelah makan bareng kita main-main di situ. Akhirnya kan ada yang cari kayu, yang anak-anak kecil bikin api unggun. Terus sebelum tidur tuh kita ngobrol-ngobrol gitulah, cerita-cerita, tapi nggak cerita yang tadi, cerita-cerita biasa. Tapi memang saat itu memang sempat saya telepon teman, terus sempat diingatkan, jadi naik berapa orang. Nah itu jadi naik berapa orang, 9. Wah tambah rame. Kemarin 10 orang, sekarang kok 9. Kok tambah rame? Harusnya tambah sepi. Nah di situ yang rame ternyata bukan orangnya tapi lainnya. Nah di situ diingatkan lagi, 9 orang diingatkan lagi. Waduh. Tapi sebenarnya udah nggak ini sih, nggak kepikiran. Misalnya 9 orang itu sudah nggak kepikiran sama sekali. Ya dianggap aja biasa gitu. Nggak usah direken itu. Akhirnya kita bikin api unggun, terus bikin kopi, minum lah, snack, makan cemilan, santai. Aktivitas para camping aktivitas camping seperti biasa sampai waktu itu setelah sholat isya. Ya, setelah sholat isya. Ya. Sekitar setengah 8. Setengah 8 itu saya sholat isya sama anak-anak. Nah, sholat isyanya itu memang kebetulan di luar tenda. Iya. Di luar tenda, di bagian utaranya tenda itu. Nah, itu ada lagi keganjalan. Tapi yang lihat cuma saya, karena ya nggak tahu ya. Pokoknya saya diteror lah semalam itu. Setelah selesai sholat isya, seperti kebiasaan saya dimanapun, nggak di hutan, nggak di rumah, nggak di masjid, di luar masjid, di jalan, saya tuh keseringannya kalau setelah berdoa selesai sholat itu mesti lihat, tengok kanan kiri. Itu kebiasaan saya, kebiasaan dimanapun. Nah waktu itu saya seperti biasanya habis berdoa, tengok kanan, tengok kiri, terus tengok kanan ini agak jauh gini tengoknya, agak gini. Nah pas di pojokan kanan saya, agak sedikit belakang gitu, berarti kan posisinya gini. Terus itu kita kan ngecamp di atas coban talun, jadi terlihat cobannya memang terlihat.
Nah, pada saat itu posisi Coban itu berada di sebelah kanannya tenda kita camping. Dan posisinya di sebelah utara. Jadi ketika saya menghadap ke barat, otomatis saya nengok ke kanan, berarti ke utara, ke Coban itu gitu. Nah, pada saat itu saya melihat sosok ya, padahal gelap gulita ya. Pada saat itu kabut tebel banget menyelimuti Bukit Kalindra. Tapi saya melihat dengan jelas di belakang mata saya ini itu perempuan cantik, benar cantik, sambil pakai baju hijau pekat ininya, bajunya. Terus dia ada selendang, warnanya hijaunya agak terang. Dan masih ingat sekali hijaunya hijau daun gitu loh. Terus sambil megang selendang gini, naik dari Coban ke atas. Kan posisinya Coban di bawah bukit. Jadi dia kelihatan naik gini. Dan di bawahnya tuh saya nggak kelihatan, kayak panjang gitu, kayak selendang. Dan itu warnanya hijau. Bayangkan, itu malam-malam gelap gulita, tapi aku bisa melihat dengan jelas warnanya hijau. Dan dia sambil senyum, kayak bisa nggak bayangkan? Kita tahu lah itu. Dan itu saya langsung astagfirullahaladzim di hati, sudah nggak tak ceritakan siapa-siapa, tapi saya diam aja. Terus udah saya melihat itu satu kali, terus udah saya aktivitas seperti biasa. Dilupakan aja. Saya lupakan dan saya nggak cerita ke siapapun karena posisi waktu itu masih di puncak, terus juga ada anak-anak saya juga ya kita jagalah perasaan mereka semua gitu. Tapi memang pada saat itu kita naik jam 17, kita sampai puncak jam 17.45 ya, kurang lebih. Itu memang sudah kabut dan kabut sampai malam, sampai jam 2 kalau nggak salah. Anehnya kabut itu loh. Jadi kabut itu tidak sampai ke kita, tetapi hampir seperti mengelilingi kita. Jadi kita nggak merasa kroso tadi menghirup kabut ini kan kroso. Jadi sedikit sesak, sedikit tapi itu enggak. Jadi kayak kabut itu hanya menyelimuti di sekitar kita, jadi sekitar bukit toh. Dan itu enggak turun, enggak hilang di kuno terus sekitar terus sampai kita mau enggak sampai jam 2 ya udah hilang kok. Sekitaran habis di atas jam 12-an. Jam 12. Oh iya, jam 12 sempat buka sebentar. Sempat buka sebentar. Tapi habis itu kabut lagi. Nah, habis sholat tadi kan kita kembali ke api unggun sambil cerita-cerita gitu. Terus ada beberapa momen yang kayunya habis. Nah, teman kita yang namanya Yoyo, dia cari kayu sendiri kan. Pamitnya sih pamit buang air kecil, tapi ternyata sekalian nyari kayu. Nah, pada saat turun itu ternyata dia cerita kalau enggak pada saat turun, pada saat api unggun, saat itu juga. Pada saat melingkar di api unggun itu dia mau cerita gini, iya aku iki mang koyo ono opo aku kaget ngono. Terus habis itu langsung yuk stop. Nah, karena yuk kita nggak mau cerita di posisi pada saat di lokasi, terus kejadiannya barusan ya kan, nggak mau juga nanti terjadi sesuatu hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak diinginkan lagi, hal-hal yang mustahil. Akhirnya saya stop pada saat itu. Nah, sebelumnya juga adik saya yang namanya Widodo itu juga gini, Kak merinding kan? Sampai dengan PD-nya, Kak merinding kan? Saya gini kan, supaya dia nggak cerita lagi lah kan Eno. Yo wis ta lah, adem iki karena adem merindingmu iku. Dia ngotot, enggak merinding aku kok. Sekitar dia ngotot kayak gitu.
Terus akhirnya nggak apa-apa saya bilang gitu, karena ya biar nggak cerita lebih jauh lagi. Nah habis cerita itu si Yoyo kan mau cerita, terus saya cut kan, akhirnya dia nggak jadi cerita, terus kita ngobrol-ngobrol yang lain biasa. Terus jam 11-an, enggak sampai jam berapa? 10 kira-kira ya, setengah 10-an itu jam 10 semuanya prepare kan. Jam 10 kita karena di situ memang yang ngecamp cuma keluarga kita, nggak ada teman-teman yang lain, itu kelihatan sepi banget dan kabutnya juga tebal. Akhirnya kita memutuskan untuk istirahat, untuk tidur. Tapi yang istirahat itu yang perempuan sama anak-anak. Oh iya ya. Yang masuk duluan. Yang 3 orang. Saya, Yoyo sama Widodo itu masih di luar tenda. Saya udah masuk ke dalam tenda masing-masing. Adik saya juga sama anaknya. Kita kata hati ingin istirahat gitu. Tapi ini nggak bisa istirahat. Ternyata pada saat itu saya berusaha memejamkan mata, berusaha tidur. Mereka sih nggak ganggu, maksudnya yang bertiga ini, Yoyo, suami saya ini sama Widodo itu nggak ganggu, suaranya nggak keras gitu loh, ngobrol-ngobrol. Tapi saya nggak bisa tidur. Kenapa? Karena banyak yang masuk ke pikiran saya. Itu sosok-sosok yang ada di luar tenda, di luar di sekitaran Bukit Kalindra itu. Kayaknya melingkari itu, dia menyerupai. Mengelilingi bukit itu, dan itu banyak sekali. Banyak pokoknya yang ada di sini. Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Yang jelas ya ada nenek-nenek, ada perempuan, ada nenek, terus ada kepala. Oh ya, sosok yang itu yang pertama masuk di pikiran saya itu perempuan, kepalanya banyak bercabang. Jadi, aduh, merinding aku sih. Jadi memang gini, setiap pendakian itu pasti ada yang menyambut. Awalnya memang pada saat kita di Panderman pun kemarin juga kan gitu. Cuman ini karena ceritanya di Kalindra, jadi yang menyambut itu memang sosok yang negatif memang, dan ada ya, iya. Terlihat bahwa dia punya berkepala 5, perempuan. Iya. Kok tahu kepalanya 5? Loh, aku nggak sebut kepala 5, dia ngomong kepala 5. Kepalanya nih perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang, kepalanya 5. Dan koyo apa ya? Fantastic Four. Kapten Melar. Kalau yang di komik kita ada Kapten Melar itu. Iya, kepalanya kan molor gitu. Yang molor. Iya, dia ngono. Dengan ganti nangis. Memang gitu. Jadi dan itu memang sejak awal kita di Pondok Gendero itu memang kan. Bukan di Pondok Gendero, setelah Pondok Gendero kan ada Gapura itu ya. Gapura. Pintu masuknya ke Bukit Kalindra lah istilahnya. Kayak gitu. Jadi sudah disambut perempuan itu kepala 5. Kepalanya 5 tapi kok gini loh. Pokoknya gitulah. Saya nggak bisa menggambarkan itu. Terus pada saat waktu istirahat itu memang semuanya yang di sana itu muncul semua memang. Dan itu mau kayaknya apa ya, disi-disian. Aku sih muncul disik, kayak rebutan gitu loh. Dan saya tolak terus. Wis baca apa aja lah sebisanya karena saya muslim. Jadi ya baca ayat kursi, Al-Fatihah. Doa mau makan juga. Mau makan mereka. Aduh, karena saya nggak tahu ya. Sosoknya itu negatif semuanya waktu itu. Saya merasakan mereka itu mengintimidasi saya, seolah-olah kayak mau berebut masuk ke saya gitu loh maksudnya. Jadi saya berusaha untuk membentengi saya dengan doa-doa apapun lah sebisa saya sebagai seorang muslim gitu. Nah pada saat itu
saya bisa menolaknya, terus akhirnya beberapa saat nyusul ya yang laki-laki semuanya masuk tenda, semuanya yang bertiga itu. Suami saya ini masuk ke tenda juga, terus akhirnya berusaha untuk tidur. Tapi apa yang terjadi? Sama. Apa? Ya dari kita tinggal 3 orang di luar, itu kita nggak merasakan apa-apa. Biasa. Kecuali yang yoyok tadi itu sudah merasakan, ya nggak tahu lagi kalau setelahnya dia merasakan. Tapi saya pribadi belum merasakan apa-apa, nggak ada apa-apa. Tapi pada saat saya masuk tenda, saya karena saya nggak bawa sleeping bag, jadi pakai selimut aja. Akhirnya di situ sama yang katakan, jadi banyak yang masuk ke dalam pikiran, tetapi memang saya tolak terus. Kok kebetulan yang saya tolak itu semuanya itu bisa hilang. Satu yang nggak hilang itu, nggak mau hilang. Sosok itu yang gini itu, bantal dikasih bantal tali. guling itu ya, bantal guling itu, sosok itu muncul. Si Popon, saya sebutnya Popon. Jadi si Popon itu akhirnya ya mau nggak mau ya harus saya tolak. Tapi dia lebih senang menampakkan diri, sedikit lama lah, meskipun hanya berapa detik, tapi itu bagi saya sangat jelas sekali bahwa ada, memang di sana itu memang ada. Dia sempat masuk sih ke saya, tapi tak tolak. Iki lapo sih melo ae gitu. Terus akhirnya mungkin ke sini. Ya, mungkin itu yang saya rasakan pada saat malam itu sampai pagi, sampai jam 2 kalau nggak salah. Dari jam 2 sampai saya nggak bisa tidur. Sampai jam 2 itu nggak bisa tidur karena kebelet pipit. Tapi saya tahan karena saya nggak berani keluar sendirian. Akhirnya saya bangunin istri saya. Pada saat waktu itu juga saya nggak tidur, jadi nggak ada istilahnya bangunin karena saya juga nggak tidur, nggak bisa tidur sama sekali. Saya bangunin istri saya, tolong antarkan saya. Akhirnya kita keluar berdua. Waktu itu ya saya sudah, karena ada temennya, akhirnya ya memberanikan diri. Nggak merasa takut lah, nggak merasa takut. Tapi pada saat itu kan selesai ini buang air kecil, gantian saya. Nah, di depan saya itu ada sosok nenek-nenek. Sebenarnya itu positif. Neneknya baik, maksudnya nggak ngerasa mengintimidasi. Apa sih mengintimidasi? Menekan. Nggak merasa menekan atau pengen berbuat jahat gitu, enggak. Tapi dia sendirian. Yang baik cuma dia seorang gitu loh, dia semakhluk. Nggak kuat. Jadi nggak kuat. Yang lainnya tuh semuanya negatif. Yang nggak negatif cuma sosok nenek itu. Jadi ya wes, di depan saya persis. Jadi saya pipis gini ya, di depan saya persis gini. Ya wes, saya baca doa sambil bilang ya wes, permisi, amit-amit gitulah ya. Terus akhirnya ya alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa. Terus kita kembali ke tenda kan, selesai itu. Cuman pada saat kembali ke tenda itu rasanya ya mau nutup tenda ini kayak keburu-buru, kayak ono sing kudu ngungak kabeh ngono lho. Jadi kayak diungak, ya ayo lapo. Mungkin seperti itu. Jadi ya kejadiannya memang apa ya, hampir semuanya diintimidasi untuk kamu jangan kesini. Iya tuh, seolah-olah kita merasakan emang nggak boleh kita sebenarnya ke situ. Boleh, tapi jangan ngecamp. Iya. Gitu aja loh. Kalau ke sana memang kebanyakan ternyata memang TikTok. di sana itu cuman dibuat TikTok.
Dan gitu. kita memang dua kali kan, Heeh. kita 2 kali tektok ke sana, ya nggak terjadi apa-apa, ya biasa Heeh. gitu. Tapi pada saat ngecamp itu kita yang banyak sekali kejadian-kejadian yang janggal. Nah, habis kita pipis itu saya mencoba untuk tidur lagi. Samanya juga mencoba untuk tidur lagi. Anak saya yang 2 cewek-cewek itu wis ngelepos tertidur. Tapi pada saat itu teman kita yang namanya Yoyo sekitar 1:30 itu dia nggak bisa tidur kan, Iya. karena kedinginan. Karena dinginnya luar biasa, lebih dingin di situ daripada di Panderman, ya kan? Padahal tinggian di Panderman. Nah, dia nggak bisa tidur, terus dia keluar sendiri. Apinya kan sudah dipadamkan, jadi dia harus menghidupkan lagi api unggun. Mau bikin api unggun lagi kan. Nah, pada saat itu dia keluar sendirian, terus bikin api unggun sendiri, menghidupkan api lagi, Cari ranting-ranting yang kecil. cari ranting-ranting kecil. Nah, pada saat yang bersamaan saya mendengar, saya tidur ngadepnya sini, terus saya pindah ngadep kanan karena saya nggak bisa tidur kan. Saya pindah ngadep kanan, telinga saya itu bunyi nging keras, kayak hampir budek, hampir nggak dengar gitu. Setelah bunyi nging, sayup-sayup dari kejauhan itu saya mendengar suara apa? Gongseng. Oh, gongseng. Apa gongseng? Gongseng. Cering Iya. yang buat beli apa? Buat jualan sate. Yang jualan sate itu cering gitu. Tapi temponya itu pelan. Volumenya juga pelan. Kayaknya jauh. Volumenya kecil, temponya juga pelan, lambat. Jadi kayak cering gitu loh. Jadi dalam bayangan ini kayak ada kereta kuda itu lewat, tapi pelan posisinya, Lewat tenda kita. lewat depan tenda kita kayaknya itu. Terus aduh, saya langsung menghadap ke atas. Habis itu cuma beberapa kali, kalau nggak salah 4 kali cering. Habis itu saya dengarkan lagi, hilang, udah nggak ada. Kalau nggak salah, yang Yoyo ceritakan itu pada saat dia bikin api yang kedua itu dia kan sambil jongkok. Di belakang iki kesane itu kayak ada orang. Terus anaknya ikut bangun itu. Sebelum ikut bangun, si Yoyo ini pada saat dia menyalakan api itu di belakang ini katanya dia itu ada sosok orang, hanya sosok orang, tapi mau noleh itu gak wani. Itu yang diceritakan sama saya itu si Yoyo itu. Terus habis itu anaknya bangun kan, Akhirnya tak kancani ya menemani itu. Akhirnya mereka berdua api-api gitu. terus setelah apinya bisa hidup, saya ikut bangun juga karena ada temannya di luar. Akhirnya saya lebih memilih nggak tidur wis, mending bikin kopi, api-api. Anak kita yang namanya Ame, anak saya yang pertama itu kebangun terus saya tanya, apa ondok kudu pipis ah gitu, enggak ya wes. Terus akhirnya dia cuma gini, terus menawarkan sleeping bagnya biar saya yang make, sama gawe sama sleeping bag gak wes. Terus akhirnya dipakai lagi sama dia. Tapi pada saat itu dia bilang nggak bisa tidur juga sekitar setengah jam. Itu katanya dia, anak saya yang pertama ini juga dengar sesuatu. Katanya ada nenek-nenek yang batuk. Ternyata memang nggak tidur, pada saat itu memang nggak tidur. Dan mendengar sesuatu yang seseorang yang nenek yang batuk. Waktu itu juga
sama katanya si istrinya Widodo itu juga gitu, kayak ada yang mandangi, kayak nggak tenang, ayo wis ndang, ayo ndang, kayak ada yang melihat, terus kayak ada yang mengikuti. akhirnya mereka kembali dengan selamat. Alhamdulillah. Dengan selamat. Kembali akhirnya adzan subuh semuanya bangun ya. Jadi adzan subuh semuanya sebelum adzan subuh kita udah bangun. Oh ya, adzan pertama kali itu ya, adzan pertama kali. Jam 3 itu kita udah bangun, terus keluar bikin kopi, bikin minum, terus sampai subuh, terus semuanya sholat, gak ada kejadian apa-apa. Setelah sholat subuh kita kembali tidur dan akhirnya itulah tidur ternyenyak kita di selama di Kalindra. Terus akhirnya saya pulang pamit ke mereka juga, semoga ini semua lancar, terus nggak ada yang ikut. Saya pernah udah ngomong kayak gitu, tapi tetap aja masih ada yang ikut. Terus kita udah nyampe rumah sekitar duhur ya, sekitar duhur kita nyampe rumah. Udah nggak ada kejadian apa-apa, kita pisah semuanya, udah pulang ke rumah masing-masing, terus bersih-bersih segala macam semuanya, dan nggak ada kejadian apa-apa selama 1 malam. Saya nggak mimpi. Selama 1 hari saya nggak mimpi, pulang dari situ malamnya saya nggak kejadian apa-apa, santai tenang 1 hari di rumah kita. Tapi di Yoyo, di Yoyo itu teman saya jadi dia sempat WA ke saya, awakmu gak apa-apa ah, nggak kroso buat pegel kabeh, lek mari nang gunung ya pasti pegel. Tapi ini pegelnya aneh. Ini aneh. Dia ngomongnya itu kesannya aku nggak tahu naik gunung seperti ini. Setelah naik gunung, wong nang Panderman naik nggak masalah. Saya capek. Langsung aktivitas, langsung besoknya. Biasa. Tapi pada saat setelah ke Kalindra itu kok awakku kok luwara kabeh dan kayak ono sing gandoli. Akhirnya saya bilang sama istri, coba sih diklarifikasi ya apa. 1 hari itu malamnya saya dihubungi, terus saya cerita, terus besoknya istri saya mencoba untuk komunikasi, mencoba untuk memberanikan diri. Kalau memang kalian ada yang ikut, coba tunjukkan diri melalui mimpi. Saya memang sering didatangi gitu lewat mimpi. Nah, pada saat itu malam harinya, berarti hari kedua ya, hari kedua kita di rumah itu saya mimpi ada 5 orang, 5 orang, 5 orang yang saya nggak kenal itu datang ke rumah. Terus mimpi tapi itu mimpi. Ada 5 orang yang nggak kenal datang ke rumah, terus yang 2 ini berubah jadi orang yang saya kenal, itu tetangga saya, terus ada yang teman saya, ada yang jadi guru ngaji anak saya. Tapi yang dua ini tetap nggak kenal, dan dia mengatakan gini, loh, saya tanya di mimpi itu, saya tanya, loh, lapo nang kene wis mulya, saya bilang gitu, bali nang omahmu, ini bukan tempatmu, saya bilang gitu. Dia jawabnya gini. dia nggak jawab. Pertamanya dia ngomongnya gini, lo lapo nang kene iki lo nyusul arek iki, ada satu temannya yang udah di sini gitu kan, nyusul, terus dia jemput, akhirnya jadi bertiga. Terus wes, saya bilang lagi di mimpi saya, wes pulango balik nang tempatmu, ini bukan rumahmu, ini rumahku.
dia nggak bilang apa-apa. Dia nggak bilang apa-apa, dia cuma tersenyum seperti ini. Serius, aduh aku tuh nangis aku eling. Dia nggak ngomong apa-apa, terus cuma senyumnya itu sambil biasa karepku dah, kayak ngomong gitu loh di hati, kayak ngomong gitu dia. Jadi kayak ya wes, terus akhirnya nggak ada komunikasi lagi. Saya ya wes, saya ngomong gitu, terus udah selesai mimpinya sampai di situ. Sampai saat ini nggak ada terjadi apa-apa. Tapi nah setelah itu WA Yoyo terus sudah nggak terjadi apa-apa kan, sudah mendingan. Sudah mendingan. Dan saya berpikir, maksudnya feeling saya mengatakan ini di sini ngikutnya cuma 3, yang di Yoyo kayaknya nggak tahu buahnya lebih dari 5 kayaknya. Tapi insya Allah semuanya sudah kembali ke posisinya masing-masing, karena kita sudah nggak kejadian aneh-aneh lagi. Saya nggak mimpi lagi, Yoyo juga nggak ngeluh lagi tentang badannya, sudah normal kembali. Itu ceritanya. Jadi kita kayaknya semalam itu benar-benar memang diteror per orang memang. Iya, per orang. Dan apa? Tapi untungnya si anak-anak itu nggak terlalu banyak. Iya. Cuman anak kita aja yang memang. Anak saya yang pertama itu aja yang. Kalau yang lain nggak. Yang ngerasa. Ya perlu diketahui juga memang suami saya ini memang sedikit peka. Bukannya bisa melihat itu ya, tapi sedikit peka terhadap makhluk halus di sekitar kita seperti tepung. Enggak, makhluk gaib maksudnya. Emang sedikit peka. Saya bisa merasakan keberadaan mereka. Sering kayak gitu. Di Panderman juga banyak, tapi nggak negatif. Mereka semua baik dan welcome sama kita gitu. Tapi giliran di Kalindra kita kayaknya diintimidasi, kayak disuruh pulang, suruh balik. Ojo, ini wilayahku, kayak ngono modelnya. Jadi ya, tapi alhamdulillahnya bersyukur sama Allah, karena kita sebelum kemana-mana juga berdoa, amit-amit, minta izin, permisi gitu. Meskipun kita diteror secara seperti itu, tapi alhamdulillah kita selamat, gak ada yang kejadian aneh-aneh yang macam-macam gitu. Alhamdulillah kita bisa pulang dengan selamat, dan sampai hari ini kita bisa bikin video ini. Amin. Buat kalian semua. Ya mungkin konklusinya apa? Jadi konklusinya, sebelum melakukan pendakian, yang jelas kita harus persiapan segala macam peralatan, ya, kebutuhan termasuk logistik itu juga harus kita penting. Persiapkan, itu penting sekali. Terus yang kedua, persiapan mental, karena kita nggak bisa prediksi kondisi gunung seperti apa gitu. Kayaknya baik-baik saja, tapi ternyata di sana kayak gimana. Padahal itu bukan gunung loh, bukit. Itu bukit yang ketinggiannya nggak seberapa, paling cuma 900 kalau nggak salah ya. Enggak lah, 1000 berapa? Oh, 1100. 1100. Sekitar 1100 mdpl gitu kan, nggak terlalu tinggi. Tapi ya bukan gunung juga, tapi ya jangan meremehkan gitu. Ternyata di situ juga banyak hal-hal yang tidak kita duga ya, yang kita temui. Jadi persiapan mental itu sangat penting. Terus yang ketiga, doa kemana-mana itu harus selalu dibawa gitu. Terus satu lagi, kalau misalkan yang perempuan lagi iya, itu juga penting memang. Jadi jangan sampai bohong pada di penjagaan pos perizinan itu. Kalau memang haid ya bilang aja haid. kalau bisa nggak usah daki aja gitu. Iya, mending nggak usah. Karena ya ya banyak anak-anak yang masih muda-muda itu alah nggak apa-apa. Itu yang memang resiko bagi para makhluk itu yang senang sekali sama anak-anak yang. Tapi pada saat itu juga kita nggak ada yang berhalangan sih, perempuannya semuanya suci, aman. Tapi ya nggak tahu lagi. Oh, ini juga yang paling penting juga,
menuju ke suatu tempat apapun yang nggak pernah kita datangi atau yang pernah kita datangi dalam kondisi apapun, itu jangan lupa salam sebagai umat muslim. Kalau non muslim saya nggak tahu ya gimana. Yang penting sopan, itu sopan, terus salam, menjaga lingkungan juga, jangan sampai kita seenaknya sendiri gitu. Wong yang nggak seenaknya sendiri aja masih kayak gitu, iya. Apalagi yang sompral, yang seenaknya sendiri ngomongnya macam-macam gitu. Ya, itulah mungkin konklusinya seperti itu. Dan semoga nanti video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kita nggak, sekali lagi kita nggak menakut-nakuti, kita nggak kita nggak melarang kalian untuk ngecamp dimanapun, tapi ya itu jaga sikap, jaga pikiran, jaga hati, jaga perilaku, itu aja. Kita cuma sharing di sini, cuma agar kalian bisa waspada. Ya, gitu. berbagi pengalaman supaya bisa saling menjaga satu sama lain. Oke, mungkin itu pesan dari Ngala Story. Jadi siapapun boleh mendaki, asalkan semuanya siap dari segala bentuk fisik ataupun mental ataupun rohaninya juga harus. Jadi benar-benar memang jangan disepelekan masalah pendakian, apalagi sampai ngecamp, kecuali kalau memang family camp, camper van, yang bikin bawa mobil, terus sebelahnya ada tendanya. Nah itu mungkin bisa langsung respon ya, kalau ada apa-apa langsung respon, langsung pulang aja wes. Nah itu. Jadi kalau keadaan seperti ini, kita family camp secara sederhana, bawa tendanya juga sederhana, ya mau nggak mau dilakoni sampai entek. Makanya harus siap mulai dari awal. Bekalnya banyak sekali, dari bekal untuk kita sendiri dan bekal untuk para yang tidak terlihat. Kita harus siap ya. Bekal terlebih lagi dengan anak-anak ya, kita harus persiapannya double, persiapan untuk masing-masing personal sendiri sama persiapan terhadap anak-anak. Oke. Mungkin itu saja video kali ini. Ngala Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.